Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Riau, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 2 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi pengukuran elastisitas. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah ekonomi mikro. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul pengukuran elastisitas. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada M. Farhan Pratama dengan NIM 2306111887. Dan selanjutnya ada Aisyah dengan NIM 2306110757. Berikut ada subpokok bahasan atau materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama elastisitas, yang kedua elastisitas permintaan, yang ketiga elastisitas penawaran, yang keempat elastisitas pendapatan, yang kelima elastisitas hilang, yang keenam elastisitas titik dan elastisitas busur, dan yang ketujuh elastisitas titik dan pengeluaran total. Elastisitas merupakan suatu indeks yang menggambarkan hubungan kuantitatif antar variabel dependen dengan variabel independen. Elastisitas didefinisikan sebagai persentase perubahan variabel dependen sebagai akibat perubahan variabel independen sebesar 1%. Dapat kita ketahui, variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Ini adalah variabel yang menjadi fokus dalam penelitian atau analisis karena kita ingin memahami bagaimana seberapa kuat variabel independen mempengaruhi variabel ini. Sedangkan variabel independen adalah variabel yang digunakan untuk memprediksikan atau menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Ini adalah variabel yang dianggap sebagai penyebab atau faktor yang mempengaruhi perubahan dalam faktor dependen. Variabel independen tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam konteks studi atau analisis tertentu. Ada beberapa manfaat elastisitas, yaitu yang pertama, elastisitas digunakan untuk mengetahui tingkat kepekaan variabel dependen terhadap variabel independen. Yang kedua, elastisitas dapat menunjukkan tingkat sensitivitas jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga sebesar 1%. Yang ketiga, elastisitas juga dapat menunjukkan berapa persen perubahan barang yang diminta apabila harga naik sebesar 1%. Konsep elastisitas. Yang pertama, elastisitas merupakan suatu ukuran derajat kepekaan atau respon suatu variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Ini adalah indikator penting dalam menganalisis interaksi antar berbagai faktor ekonomi. Ketika kita berbicara tentang elastisitas, kita merujuk pada seberapa besar suatu variabel berubah dalam persentase sebagai tanggapan terhadap perubahan 1% dalam variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mencerminkan tingkat sensitivitas atau kepekaan suatu variabel terhadap perubahan dalam lingkungan ekonomi. Yang kedua, semakin tinggi elastisitas, semakin besar derajat kepekaan variabel tersebut, semakin besar perubahan persentase yang dapat kita harapkan dalam variabel tersebut sebagai respon terhadap perubahan dalam variabel lainnya. Yang ketiga, elastisitas diukur dari persentase perubahan suatu variabel akibat perubahan 1% variabel lainnya. Ini berarti bahwa variabel tersebut cenderung memiliki fluktuasi yang lebih besar dalam responnya terhadap perubahan kondisi ekonomi. Dengan menggunakan elastisitas, para ekonomi dapat memahami bagaimana perubahan dalam satu aspek ekonomi dapat mempengaruhi dinamika keseluruhan pasar
dan memberikan wawasan penting untuk pengambilan keputusan ekonomi yang efektif. Penyebab perubahan kuantitas barang, baik yang diminta atau ditawarkan, bisa dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri adalah variabel independen. Dalam hubungan dengan permintaan harga, barang memiliki hubungan inverse, yang berarti ketika harga naik, jumlah barang yang diminta akan cenderung menurun dan sebaliknya. Dalam hubungannya dengan penawaran, harga barang memiliki hubungan langsung yang berarti ketika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan juga cenderung meningkat dan sebaliknya. Yang kedua, harga barang lain. Harga barang lain adalah variabel independen. Ketika harga barang pengganti naik, permintaan untuk barang tersebut meningkat, sementara untuk barang lain yang serupa cenderung menurun. Sebaliknya, ketika harga barang pengganti turun, permintaan untuk barang utama cenderung meningkat. Ketika harga barang komplementer naik, penawaran untuk barang tersebut cenderung meningkat, sementara penawaran untuk barang lain yang berpasangan dengannya cenderung menurun. Sebaliknya, ketika harga barang komplementer turun, penawaran untuk barang utama cenderung meningkat. Yang ketiga, ada income atau pendapatan. Income atau pendapatan adalah variabel independen. Dalam hubungannya dengan permintaan, pendapatan dapat mempengaruhi seberapa banyak konsumen bersedia dan mampu membayar untuk barang atau jasa tertentu. Ketika pendapatan meningkat, permintaan untuk barang normal cenderung meningkat, sedangkan untuk barang inferior cenderung menurun. Dalam hubungannya dengan penawaran, pendapatan dapat mempengaruhi seberapa besar produsen bersedia dan mampu menawarkan barang atau jasa tertentu. Ketika mendapatkan pendapatan meningkat, produsen mungkin akan mampu memperluaskan produksi atau menawarkan barang atau jasa tambahan ke pasar. Elastisitas ada beberapa jenis, yaitu yang pertama, elastisitas harga, yang mana harga itu terbagi menjadi 2, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Yang kedua ada elastisitas pendapatan, dan yang ketiga ada elastisitas hilang. Kita akan membahas yang pertama, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan merupakan perubahan persentase yang diminta atas suatu barang yang disebabkan oleh perubahan harga tersebut sebesar 1%. Jika nilai elastisitas tinggi, maka permintaan terhadap harga akan responsif. Sebagai contoh, ketika harga naik, jumlah produk yang dibeli cenderung akan menurun secara signifikan. Sedangkan jika nilai elastisitas rendah, maka permintaan tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan harga. Dengan kata lain, permintaan akan naik secara signifikan. Pemahaman elastisitas permintaan ini penting bagi produsen dan pemasar dalam menentukan harga serta strategi pemasaran yang optimal. Adapun rumus dari elastisitas permintaan yaitu E sama dengan delta Q per delta P kali P per Q, atau E sama dengan persen delta Q per persen delta P, atau E sama dengan Q aksen kali P per Q, yang dimana diketahui P adalah harga, Q adalah kuantitas barang yang diminta atau ditawarkan, delta Q adalah selisih perubahan kuantitas yang diminta atau ditawarkan, delta P adalah selisih dari perubahan harga. Berikut ini ada beberapa jenis elastisitas yang perlu kita ketahui. Di antaranya yaitu yang pertama, elastis. Elastis berarti barang atau jasa sangat responsif terhadap perubahan harga. Sebagai contoh, pakaian dan makanan ringan, ketika harga naik, permintaan akan turun secara signifikan. Dan sebaliknya, ketika harga turun, permintaan akan menjadi secara signifikan. Permintaan akan bersifat elastis jika E lebih dari 1. Yang kedua, inelastis. Inelastis berarti perubahan harga memiliki dampak lebih kecil dibandingkan dengan perubahan kuantitas barang atau jasa yang diminta. Dalam hal ini,
Perubahan harga signifikan tidak akan diikuti oleh perubahan kuantitas permintaan yang besar. Sebagai contoh, permintaan terhadap beras yang merupakan kebutuhan primer, permintaan akan bersifat inelastis jika E lebih kecil dari 1. Yang ketiga, elastis uniter. Elastis uniter berarti perubahan harga sama dengan perubahan kuantitas permintaan. Contohnya adalah elektronik. Permintaan akan bersifat elastis uniter jika E sama dengan 1. Yang keempat, elastis sempurna. Elastis sempurna menggambarkan situasi di mana permintaan bisa mencapai jumlah yang tak terbatas, meski harga barang tetap atau tidak berubah. Contohnya adalah garam dan gula. Permintaan akan bersifat elastis sempurna jika E sama dengan tak terbatas. Yang kelima, inelastis sempurna. Inelastis sempurna artinya adalah permintaan memiliki angka koefisien yang sama dengan 0. Artinya, perubahan harga tidak berpengaruh sama sekali terhadap jumlah permintaan. Sebagai contoh, obat-obatan yang terus dibutuhkan ketika sakit, permintaan akan bersifat inelastis sempurna jika E sama dengan 0. Untuk elastisitas permintaan ada 5 kurva. Pertama, inelastis sempurna itu di mana elastisitasnya itu sama dengan 0. Maka kurvanya itu berbentuk garis vertikal atau garisnya sejajar dengan P atau presian. Karena inelastis sempurna itu X-nya sama dengan 0. Yang kedua, ada inelastis yaitu garisnya itu curam. Hal yang mendasar dalam elastisitas permintaan ini, kurvanya itu dari kiri atas ke kanan bawah. Untuk yang inelastis ini, koefisien elastisitasnya lebih kecil daripada 1. Maka kurvanya itu berbentuk curam. Terus untuk elastisitas uniter, di mana koefisien elastisitasnya sama dengan 1. Ini berbentuk tidak curam, tidak landai, dekat tengah-tengah. Kalau untuk elastisitas ini berbentuk landai karena koefisien elastisitasnya lebih besar daripada 1. Untuk yang elastis sempurna itu tidak terhingga, berbentuk kurvanya itu garis horizontal. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga permintaan. Yang pertama, ketersediaan pengganti. Semakin mudah pembeli mengganti suatu produk dengan produk lain, maka harga akan semakin turun. Misalnya di dunia yang masyarakatnya sama-sama menyukai kopi dan teh, jika harga kopi naik, masyarakat tidak akan kesulitan beralih ke teh dan permintaan terhadap kopi akan turun. Hal ini karena kopi dan teh dianggap sebagai pengganti yang baik satu sama lain. Yang kedua ada urgensi. Semakin banyak pembelian yang dilakukan secara diskresi, maka kuantitas permintaan akan semakin berkurang. Sebagai respon terhadap kenaikan harga, artinya permintaan suatu produk mempunyai elastisitas yang lebih besar. Misalkan Anda sedang mempertimbangkan untuk membeli mesin cuci baru, namun mesin cuci yang Anda saat ini masih berfungsi itu sudah tua dan ketinggalan zaman. Jika harga mesin cuci baru naik, kemungkinan besar Anda akan segera melupakan pembelian tersebut dan menunggu hingga harga turun atau mesin yang ada rusak. Semakin sedikit diskresi suatu produk, semakin sedikit penurunan jumlah permintaannya. Contoh yang tidak elastis mencangkup barang-barang mewah yang dibeli orang karena nama mereknya. Produk yang bersifat adiktif cukup tidak elastis. Begitu pula dengan produk tambahan yang diperlukan, seperti cartridge, printer, inkjet. Yang ketiga, durasi perubahan harga. Lamanya waktu perubahan harga berlangsung juga penting. Respon permintaan terhadap fluktuasi harga berbeda untuk penjualan satu hari dibandingkan perubahan harga yang berlangsung selama satu musim atau 1 tahun. Kejelasan sensitivitas waktu sangat penting untuk memahami elastisitas harga permintaan dan untuk membandingkannya dengan produk yang berbeda. Konsumen mungkin menerima fluktuasi harga musiman daripada mengubah kebiasaan mereka. Nah, apa yang membuat suatu produk elastis? Jika perubahan harga suatu barang menyebabkan perubahan
besar baik pada penawaran maupun permintaannya, maka barang tersebut dianggap elastis. Secara umum, ini berarti ada produk pengganti yang dapat diterima. Contohnya adalah kue, mobil mewah, dan kopi. Apa yang membuat produk menjadi inelastis? Jika perubahan harga suatu produk tidak menyebabkan banyak, jika ada perubahan pada penawaran atau permintaan, maka hal tersebut dianggap inelastis. Secara umum, produk tersebut dianggap sebagai kebutuhan atau barang mewah bagi unsur adiktif. Contohnya adalah bensin, susu, dan iPhone. Dan apa pentingnya elastisitas harga terhadap permintaan? Mengetahui elastisitas harga permintaan suatu barang memungkinkan seseorang yang menjual barang tersebut untuk membuat keputusan yang tepat mengenai strategi penetapan harga. Metrik ini memberikan informasi kepada penjual tentang sensitivitas harga konsumen. Penting juga produsen barang untuk menentukan rencana produksinya, serta bagi pemerintah untuk menilai cara mengenakan pajak atas barang. Untuk agar lebih memahami elastisitas permintaan, maka kita akan membahas contoh soal dari elastisitas permintaan. Suatu barang memiliki harga 4.000. Jumlah yang diminta adalah 10 ton. Ketika harga naik menjadi 4.500, sedangkan jumlah yang diminta turun menjadi 8 ton. Tentukan elastisitas permintaannya. Diketahui harga suatu barang itu 4.000. Jumlah yang diminta adalah 10 ton. Ketika harga naik menjadi 4.500, jumlah yang diminta turun menjadi 8 ton. Tentukan elastisitas permintaannya. Sebelum kita menjawab, kita harus mencari delta Q dan delta P. Untuk mencari delta Q, rumusnya adalah Q2 dikurang Q1, sedangkan delta P, P2 dikurang P1. Delta Q-nya sama dengan Q2-nya 8, Q1-nya 10. Hasilnya adalah min 2. Sedangkan harga keduanya itu adalah 4.500 dikurangi 4.000, hasilnya 500. Kemudian kita jawab, kita masukkan rumus elastisitas. E sama dengan P, yaitu harga pertama 4.000 per Q, jumlah yang diminta pertama adalah 10 ton, dikali delta Q-nya adalah min 2 per delta P-nya adalah 500. E sama dengan 4.000 dibagi 10 adalah 400, dikali min 2 dibagi 500 adalah min 0,004. Kemudian hasilnya 400 dikali min 0,004 adalah min 1,6. Di pembahasan elastisitas ini, jika hasil akhirnya negatif, maka simbol negatifnya dihilangkan saja menjadi 1,6 atau elastisitasnya 1. Maka dapat disimpulkan bahwa elastisitas permintaannya itu adalah 1, yang dinamakan bersifat elastis. Elastisitas penawaran adalah derajat kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Rumus dari elastisitas penawaran yaitu ES sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Keterangannya, ES adalah elastisitas penawaran, Q adalah jumlah penawaran awal, P adalah harga mula-mula, delta Q adalah perubahan jumlah yang ditawarkan, delta P adalah perubahan harga. Jumlah yang didapatkan dari perhitungan tersebut menentukan apakah terjadi elastisitas atau justru inelastisitas. Jika hasilnya lebih besar dari 1, maka penawaran barang tersebut elastis. Namun, jika hasilnya kurang dari 1, maka penawaran tersebut inelastis. Hasil perhitungannya akan positif, baik untuk turun maupun harga naik, karena sudut atau slope kurva penawaran adalah positif sesuai hukum penawaran. Berikut jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran tidak elastis sempurna. Elastisitas penawaran ini memiliki tingkat elastis sama dengan 0. Penawaran tidak dapat ditambah pada tingkat harga berapapun, sehingga kurva penawaran akan terlihat vertikal.
2. Penawaran tidak elastis. Penawaran tidak elastis memiliki tingkat elastisitas lebih kecil dari 1, atau perubahan penawaran lebih kecil dari perubahan harga. Artinya, perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. Yang ketiga, penawaran uniter elastis. Penawaran uniter elastis memiliki tingkat elastisitas sama dengan 1. Hal tersebut berarti perubahan penawaran sama dengan perubahan harga. Yang keempat, penawaran elastis. Penawaran elastis memiliki tingkat elastisitas lebih besar dari 1, atau perubahan penawaran lebih besar dari perubahan harga. Artinya, perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. Yang kelima, penawaran elastis sempurna. Tingkat elastisitas pada penawaran elastis sempurna ini tak terhingga. Hal ini berarti suatu perusahaan dapat menyuplai berapapun kebutuhan pada satu tingkat harga tertentu. Perusahaan mampu menyuplai pada biaya per unit konstan yang tidak ada limit kapasitas produksi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran yaitu: yang pertama, biaya produksi. Kenaikan harga akan meningkatkan jumlah yang ditawarkan. Jika biaya produksi tinggi atau bahan produksi sulit diperoleh, akan menyebabkan elastisitas penawaran menjadi inelastis. Kemudian, jika biaya produksinya rendah, menyebabkan elastisitas penawaran menjadi elastis. Yang kedua, ada jangka waktu. Dalam jangka pendek, jika terjadi perubahan harga, produsen sulit untuk mengubah barang yang ditawarkan, sehingga penawarannya bersifat inelastis. Sebaliknya, dalam jangka waktu pendek, jika produsen mampu mengubah biaya tetap, sifat penawarannya lebih elastis. Sedangkan pada jangka waktu yang lebih panjang, perusahaan memiliki banyak cara untuk dapat meningkatkan produksi sehingga dapat menjaga kurva penawaran tetap elastis. Koefisien elastisitas harga dari penawaran S adalah konsep penting dalam ekonomi yang digunakan untuk mengukur responsibilitas jumlah barang atau komoditas yang ditawarkan terhadap perubahan harga. S dihitung dengan membagi persentase perubahan jumlah komoditi yang ditawarkan per unit waktu atau delta Q per Q dengan persentase perubahan harga komoditi tersebut, delta P per P. Koefisien elastisitas harga penawaran memberikan pemahaman tentang seberapa responsif produsen terhadap perubahan harga. Jika koefisien elastisitas harga penawaran S bernilai positif, itu menunjukkan bahwa penawaran barang atau komoditas tersebut bersifat elastis terhadap perubahan harga, yang berarti produsen akan meningkatkan atau menurunkan produksi mereka secara signifikan sebagai respons terhadap perubahan harga. Sebaliknya, jika S bernilai negatif, maka penawaran barang atau komoditas tersebut bernilai inelastis terhadap perubahan harga, yang berarti produsen tidak akan mengubah produksi mereka secara signifikan meskipun terjadi perubahan harga. Oleh karena itu, koefisien elastisitas harga penawaran membantu dalam menganalisis perilaku produsen dan mengerti dinamika pasar. Untuk agar lebih memahami tentang elastisitas penawaran, maka kita akan membahas contoh soal dari elastisitas penawaran. Jika harga suatu barang 5.000, harga yang ditawarkan 20, kemudian jika harga itu turun menjadi 4.500, maka jumlah yang ditawarkan turun menjadi 10. Tentukan elastisitas penawaran. Diketahui P1 atau harga suatu barang itu adalah 5.000 dan Q adalah jumlah yang ditawarkan adalah 20. Kemudian P2 atau jika harga itu turun menjadi 4.500, maka Q2 atau jumlah yang ditawarkan turun menjadi 10. Yang harus kita cari delta Q terlebih dahulu dan delta P. Delta Q di sini adalah Q2 dikurang Q1 yaitu 10 dikurang 20 sama dengan min 10, dan delta P adalah P2 dikurang P1 yaitu 4.500 dikurang 5.000 sama dengan min 500. Kemudian masukkan ke rumus elastisitas E sama dengan P per
Q dikali delta Q per delta P. Kemudian kita masukkan angkanya. Nilai P adalah 5000 per nilai Q yaitu 20 dikali delta Q yaitu min 10 per delta P yaitu min 500. Jadi elastisitas penawarannya itu adalah 5. Jadi kesimpulannya dari soal elastisitas penawaran adalah elastisitas lebih dari 2, yaitu tentang elastis. Elastisitas pendapatan atau yang disebut juga dengan income elasticity adalah tingkat perubahan respon yang merujuk pada permintaan suatu barang X akibat perubahan pendapatan konsumen, baik menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Rumus elastisitas pendapatan adalah EI sama dengan delta Q per delta I dikali I per Q. Delta Q adalah perubahan jumlah barang, delta I adalah perubahan pendapatan, I adalah pendapatan, Q adalah jumlah barang. Pendapatan memang sangat mempengaruhi daya beli konsumen sehingga akan berdampak pada permintaan barang-barang tertentu. Ketika pendapatan konsumen meningkat, biasanya permintaan barang-barang tertentu akan ikut meningkat juga. Pasalnya, dengan pendapatan yang lebih banyak maka semakin banyak pula uang yang digunakan untuk berbelanja. Karena bisa jadi seiring dengan kenaikan pendapatan, seseorang juga melakukan upgrade terhadap barang-barang yang dipakainya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jumlah barang yang diminta memiliki hubungan positif dengan pendapatan konsumen. Namun, dalam beberapa kasus ada pula beberapa barang yang permintaannya justru naik ketika pendapatan konsumen sedang mengalami penurunan. Terdapat dua kategori barang yang dibagi berdasarkan tingkat permintaan konsumen, yaitu barang elastis dan barang tidak elastis. Barang elastis merujuk pada barang-barang yang dapat digantikan saat konsumen tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk membelinya. Contohnya adalah baju, mobil, buku, atau boneka. Barang-barang ini disebut elastis karena konsumen akan tetap bisa bertahan hidup walaupun tidak membelinya saat pendapatannya menurun. Yang kedua adalah barang yang tidak elastis. Barang kategori ini merupakan barang-barang yang harus dimiliki konsumen karena mereka kesulitan untuk mencari barang penggantinya. Contoh dari barang tidak elastis adalah makanan pokok, bensin, gas alam, dan sebagainya. Ada 5 jenis elastisitas pendapatan. Yang pertama, tinggi. Peningkatan pendapatan ini disertai dengan peningkatan jumlah permintaan yang lebih besar. Pada jenis ini, kenaikan pendapatan individu mengakibatkan peningkatan jumlah permintaan yang lebih besar dari proporsi pendapatan yang dihasilkan. Ini menunjukkan bahwa barang atau layanan tersebut merupakan barang normal dan memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi di kalangan konsumen. 2. Kesatuan. Kenaikan pendapatan sebanding dengan peningkatan kuantitas yang diminta. Dalam hal ini, kenaikan pendapatan individu menyebabkan kenaikan kuantitas barang atau layanan yang diminta secara proporsial. Artinya, persentase perubahan pendapatan sama dengan persentase perubahan permintaan. 3. Rendah. Lonjakan pendapatan kurang dari sebanding dengan peningkatan kuantitas yang diminta. Jenis ini terjadi ketika kenaikan pendapatan individu menghasilkan peningkatan kuantitas yang diminta yang lebih kecil daripada proporsi pendapatan yang dihasilkan. Ini menunjukkan bahwa barang atau layanan tersebut bukanlah kebutuhan yang penting bagi konsumen. 4.0. Jumlah yang dibeli atau diminta tetap sama meskipun pendapatan berubah. Pada elastisitas ini, jumlah barang atau layanan yang dibeli atau diminta tetap konstan meskipun pendapatan individu berubah. Ini biasanya terjadi pada barang-barang kebutuhan pokok atau barang-barang yang dianggap esensial bagi konsumen. 5. Negatif. Peningkatan pendapatan disertai dengan penurunan kuantitas yang diminta. Jenis ini terjadi ketika kenaikan pendapatan individu mengakibatkan penurunan kuantitas barang atau layanan yang diminta. Ini mungkin terjadi pada barang-barang inferior, di mana konsumen beralih ke barang atau layanan yang lebih baik ketika pendapatan mereka meningkat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil elastisitas pendapatan, yaitu 1. Harga jual produk itu sendiri. Harga jual barang sangat mempengaruhi elastisitas pendapatan, apalagi jika barang tersebut merupakan kebutuhan pokok yang sulit untuk dicari penggantinya. 2. Harga produk pelengkap atau komplementer. Barang pelengkap merupakan barang-barang yang harus digunakan bersamaan dengan barang yang harus dilengkapinya.
Jika tidak, barang ini tidak dapat digunakan secara maksimal dan mempengaruhi harga penjualannya. 3. Harga produk pengganti atau substitusi. Barang pengganti yang sangat cocok untuk menggantikan barang utama bisa mempengaruhi harga jual masing-masing barang tersebut. Misalnya saja, masyarakat bisa mengganti beras dengan kentang yang sama-sama berfungsi sebagai sumber karbohidrat yang mengenyangkan. 4. Selera atau minat konsumen. Minat dan selera konsumen terhadap suatu kelompok barang sangat mempengaruhi elastisitas pendapatan. Jika preferensi masyarakat adalah barang yang berkualitas baik dan mahal, bisa jadi barang mewah memiliki peningkatan permintaan yang lebih tinggi daripada barang inferior. Contoh soal elastisitas pendapatan: pada saat pendapatan per bulannya sebesar 1 juta, Anton membeli sate sebanyak 4 kali dalam sebulan. Tahun berikutnya ada kenaikan pendapatan per bulan menjadi 1,5 juta dan Anton membeli sate sebanyak 10 kali dalam sebulan. Berapakah elastisitas pendapatannya? Karena tadi rumusnya delta Q per delta I kali I per Q, maka kita cari terlebih dahulu delta Q diperoleh dari Q2 kurang Q1, yaitu 10 dikurang 4 sama dengan 6. Terus untuk delta I nya itu I2 dikurang I1, yaitu 1,5 juta dikurang 1 juta sama dengan 500.000. I nya 1 juta dan Q nya adalah 4. Masukkan ke rumus, berarti 6 per 500 dikali 1 juta per 4, maka diperoleh 3. Jadi besar elastisitas pendapatan sebesar 3. Maka sate perubahan barang superior atau barang mewah. Elastisitas silang atau cross elasticity, atau elastisitas harga silang, cross price elasticity, adalah tingkat perubahan respon yang merujuk pada permintaan suatu barang X akibat perubahan harga barang lain yang mendukungnya, Y, seperti barang substitusi atau pengganti atau juga pelengkap. Rumus elastisitas silang adalah EXY sama dengan delta QX per QX per delta PY per PY sama dengan delta QX per delta PY dikali PY per QX. Keterangan adalah EXY adalah elastisitas silang, QX adalah jumlah barang X, PY adalah jumlah harga barang Y, delta QX adalah perubahan jumlah barang X, delta PY adalah perubahan harga barang. Sederhananya, konsep elastisitas silang ini digunakan untuk menemukan hubungan antara dua barang ketika salah satunya mengalami perubahan harga. Elastisitas silang pada umumnya digunakan untuk membantu pebisnis untuk menghubungkan jumlah permintaan barang tertentu dengan harga jualnya. Koefisien elastisitas silang negatif, maka barang X dan Y merupakan barang komplementer. Positif, maka barang X dan Y adalah barang substitusi. 0, maka barang X tidak akan mempengaruhi permintaan maupun harga barang Y. Ada 3 jenis elastisitas silang yang terbentuk berdasarkan hasil yang didapat dari perhitungannya, yaitu barang pengganti, pelengkap, dan barang tidak terkait. Yang pertama, barang pengganti atau substitusi merupakan jenis elastisitas silang yang positif. EXY besar dari 0, di mana barang X dan Y merupakan barang yang memiliki peran atau fungsi yang sama, sehingga dapat menggantikan atau alternatif satu sama lain ketika salah satunya mengalami kenaikan harga. Contohnya seperti teh dan kopi. Berikutnya adalah barang pelengkap atau komplementer yang merupakan elastisitas silang. EXY kurang dari 0, di mana barang X merupakan barang yang berfungsi untuk melengkapi barang Y. Saat harga barang Y naik, maka permintaan barang Y akan menurun, sehingga permintaan akan menurun, X juga menurun. Contohnya adalah kasur dan spray. Terakhir adalah barang yang tidak terkait. EXY sama dengan 0. Seperti namanya, elastisitas silang ini ditujukan bagi dua barang yang sama sekali tidak terkait satu sama lain. Kenaikan harga barang X tidak akan mempengaruhi permintaan barang Y. Contohnya adalah kaos dan laptop. Kenaikan harga laptop tidak akan mempengaruhi penjualan kaos, begitu pula sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi elastisitas silang. Nilai elastisitas silang permintaan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu 1. Jika barang tersebut merupakan barang substitusi, maka nilai elastisitas silang permintaannya positif.
2. Jika barang bersifat komplementer, maka nilai elastisitas silang permintaan bernilai negatif. Barang-barang tidak mempunyai hubungan kekerabatan mempunyai nilai elastisitas silang permintaan sama dengan 0. Contoh soal elastisitas silang. Variasi harga dan jumlah barang yang diminta berupa gula pasir, gula jawa, dan gula batu. Untuk semester 1 dan 2 periode tahun tertentu berdasarkan laporan penjual eceran disajikan pada tabel samping ini. Hitunglah tingkat elastisitas silang antara gula pasir dan gula jawa. Diketahui gula pasir 11.000 price-nya, terus kuantitinya 20.000. Terus pada semester 2 price-nya 13.000 dan kuantitinya 25.000. Nah, langsung saja ke rumusnya, itu delta Qx per delta Py, kemudian Qx per Py. Maka kita harus mengetahui delta Qx terlebih dahulu. Delta Q diperoleh dari barang X, yang X kan gula pasir. Delta Q berarti jadi kuantiti 2 dikurang kuantiti 1, yaitu 25.000 dikurangi 20.000 sama dengan 5.000. Terus untuk delta Py dari price harganya Y kan gula jawa, price-nya 7.000. 8.000 berarti P2 dikurang P1, yaitu 8.000 dikurang 7.000 sama dengan 1.000. Terus dimasukkan ke dalam rumus, berarti 5.000 per 1.000 kali 7.000 per 20.000, maka 1,75. Artinya dari hasil perhitungan menunjukkan EXY lebih besar daripada 0. Maka gula pasir dan gula jawa merupakan barang substitusi. Elastisitas titik dan elastisitas busur. Koefisien elastisitas harga dari permintaan antara dua titik pada suatu kurva permintaan disebut elastisitas busur. Elastisitas titik adalah ukuran bagaimana harga suatu produk berubah sebagai respon terhadap perubahan tren pasar atau preferensi konsumen. Elastisitas titik dan busur adalah konsep yang sering digunakan dalam studi tentang struktur bahan dan fisika deformasi. Elastisitas titik mengacu pada kemampuan suatu material untuk kembali ke bentuk asalnya setelah diberikan gaya. Ini terjadi pada tingkat atom atau molekul dan disebabkan oleh gaya antar molekul. Ketika gaya diterapkan pada suatu material, atom atau molekul di dalamnya akan mengalami pergeseran relatif satu sama lain. Namun, ketika gaya tersebut dilepaskan, material akan kembali ke posisi awalnya karena gaya antar molekul yang bertindak seperti pegas mikroskopis. Elastisitas busur mengacu pada kemampuan suatu material untuk kembali ke bentuk asalnya setelah diberikan tekanan atau tarikan yang memanjangnya. Ini adalah sifat yang lebih makroskopis dari material, di mana material secara keseluruhan dapat mengalami deformasi, tetapi akan kembali ke bentuk semula setelah beban ditarik atau dilepaskan. Elastisitas busur juga dapat dipahami dengan analogi pegas, di mana material bertindak seperti pegas besar yang dapat meregang dan kemudian kembali ke bentuk asalnya setelah beban dilepaskan. Perbedaan utama antara elastisitas titik dan busur adalah dalam skala di mana mereka terjadi dan bagaimana mereka memengaruhi perilaku material. Elastisitas titik terjadi pada tingkat atom atau molekul, sementara elastisitas busur terjadi pada tingkat makroskopis material. Keduanya merupakan sifat penting dalam menentukan respon material terhadap gaya eksternal dan sangat penting dalam berbagai aplikasi teknik dan ilmu material. Elastisitas titik dan pengeluaran total. Elastisitas titik atau modulus Young mengukur seberapa banyak sebuah bahan akan meregang atau menyusut saat diberi tekanan atau tarikan. Ini menunjukkan seberapa kaku atau elastis sebuah bahan. Jika sebuah bahan memiliki modulus Young yang tinggi, itu berarti bahan tersebut lebih kaku dan kurang elastis. Sedangkan bahan dengan modulus Young yang rendah cenderung lebih elastis. Pengeluaran total atau total expenditure mengacu pada total pengeluaran atau total belanja suatu pemerintah, perusahaan, atau individu selama periode waktu tertentu. Ini mencakup pengeluaran untuk barang dan jasa, investasi, dan lainnya. Pengeluaran total seringkali menjadi fokus dalam analisis makroekonomi untuk mengukur aktivitas ekonomi suatu negara.
Jadi, kedua konsep tersebut, elastisitas titik dan pengeluaran total, adalah konsep yang terpisah dalam disiplin ilmu yang berbeda, yaitu mekanika bahan dan ekonomi, dan tidak memiliki hubungan langsung satu sama lain. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.